wakil rakyat. Berarti Wakil. orang yang mewakili rakyat. Betul. Nah, yang jadi pertanyaannya, rakyat mana nih yang diwakilin? Nah, Waduh. Jadi openingnya tuh kayak kita ngobrolin apaan ya? Gitu aja. enggak, kan nama programnya bincang-bincang. Bincang-bincang. Iya. Jadi obrolan yang emang bincang kan lebih dari kata obrolan ya, berbincang. Iya. Nah, bincangnya itu lebih ke hanya obrolan sebatas opini yang nggak berpacu ke teori tertentu. Jadi Pokoknya- bisa benar, bisa salah. Pokoknya gampang lah gitu. Iya. Kita ngalur ngidul aja. Iya, boleh. Ya, mungkin awalnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah salam aja. Kembali, iya gitu kan. Gak usah. Nggak usah. Kembali karena kita baru pertama kali. Iya, benar. Selamat datang Oke. di bincang-bincang gitu. Ya boleh kayak gitu. Siapa ini yang memulai dulu nih? Nggak apa-apa, boleh lu nggak apa-apa. Gue ya. Yoi. Oke, berarti langsung mulai aja nih. Udah nyalain belum? Mic lu? Udah nyala. Oke, cek. Oke, kita masuk cek. ya, guys, Masuk ya. Oke, kita pengen ngapain nih, Bang? Kita ngobrol ngalor ngidul sih sebenarnya, dan terlebih pengen bahas satu tema nih yang lagi rame-ramenya CS, Apa tuh? Kira-kira yang lagi rame tuh? yang tidak jauh, tidak lain dan tidak bukan dari permasalahan Konoha. Konoha. Apa tuh Konoha? Konoha, Aduh. suatu negeri Oke. yang jauh di sana, yang dimana katanya pemerintahnya ini kurang ya. Kureng. Kurang. Kurengnya tuh gimana gitu? Waduh. Bahaya nih. Wadidaw. Wah, langsung ke gua bisa. Ini masalahnya kita udah di pinggir jalan, Cuk. Oh iya. Takutnya ya tiba-tiba ada kijang hitam kan. Ribet. Tapi sejauh ini aman sih. Harus aman sih. Aman. Karena kan kita kan negara demokrasi kan Itu katanya. dia, Tapi by the way ya, Apa? tuh. Orang-orang kalau bendera One Piece ini kan dikibarkan ya. Ini Yoi. dipakai di baju. Dipakai, coy. Bayangin. Kurang apa topinya aja ya? kurang nanti Ya, kita bikin lah, belilah. Ntar kita beli. Tunggu duitnya ada dulu. Iya, emang Jadi- sekarang nggak ada? Nggak ada. belum masuk endorse ya guys ya. Iya, Masih awalan. Nah, nanti kalau misal mau masuk endorse, kita endorse ya. Boleh. Itu dia. Bisa dibicarakan. Betul. Jadi gimana nih? Awalan nih kita bahasnya kayak gimana? Ya, jadi yang kalau misalkan dilihat-lihat nih ya, katanya di berita-berita sekarang ini yang lagi anget-angetnya tuh, ide. Apa tuh yang hangat-hangatnya itu? Roti hangat sama kopi. Teh tawar. Oh, teh tawar. Teh tawar. Iya. Nah, jadi pemerintah Konoha ini banyak bikin kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat lah intinya. Sering. Iya. Aduh, ngeri, Cok. Bukan gue yang ngomong ya. Gue ngomong sering ya. Aduh. Nah, Iya. jadi intinya ada satu isu yang diangkat yang dimana bubarkan DPR. Ah, iya betul. Bubarkan DPR. Bubarkan DPR. Nah, kita di sini ya saling diskusi aja sih. Betul. Menurut pendapat lo gimana? Betul. Baik nggak sih atau perlu nggak sih ada DPR gitu kan? Betul. Kok kayaknya kita nggak perlu diwakilin lah. Betul. Tahu Kali juga, gitu. iya nggak perlu diwakilin. Iya. Emang lu siapa wakilin gua gitu kan? Iya, itu dia. Iya. Cuman disclaimer dulu. Apa ya? Kita tuh di sini sifatnya opini yang Betul. apa ya? Sebatas pendapat pribadi. Subjektif Pribadi. ya. Soalnya apa ya? Kita Kacamata kita aja. kacamata kita ya Mana kacamatanya? mana ya kacamatanya? Ini invisible. Oh, betul. Soalnya gini, apa ya? Kita menyadari bahwa kita kurang ilmu lah. Betul. Kurang Sangat minim. Jadi kalau misal melihat video-video orang kayak misal Ferry Duandi itu mungkin udah bagus lah dia Wah, kayak jauh. beliau itu Jauh. udah Masya Allah lah Itu ibaratnya. udah wah sempurna. Udah akademisi lagi dia Itu S3 kan. Kalau Iya. kita apa? Esteller. Sarjana komedi ya. Itu dia. Jadi ya Itu. kita cuma sebatas opini. Kalau misal kita salah ya mohon maaf aja. Namanya tadi apa? Obrolan kita Bincang-bincang. bincang-pincang. Bincang-bincang. Itu dia. Obrolan yang hanya sebatas opini saja. Betul. Nah, nanti kalau Makanya masih misal- banyak kekurangan. Betul. CS. Makanya dinamakan bincang. Pincang. Nah, nanti kalau misal teman-teman ada kayak misal opini gitu ya langsung aja di komentar kita Boleh. terbuka. Betul, sangat terbuka. Betul. Karena emang kita berasaskan Demokrasi. Demokrasi. Itu dia demokrasi. Oke, kita mulai dari mana? Jadi yang tadi kira-kira perlu nggak sih yang dinamakan DPR atau wakil rakyat gitu kan? Oke. Wakil rakyat berarti Wakil. orang yang mewakili rakyat. Betul. Nah, yang jadi pertanyaannya, rakyat mana nih yang diwakilin? Nah, Waduh. dan si rakyat ini perlu nggak diwakilin? Itu dia. Dari lu dulu deh, dari lu dulu. Kira-kira perlu nggak sih? Ah, Perlu nggak sih betul. diwakilin gitu? Tapi kayaknya kita perlu ini dulu ngasih apa kayak ngasih apa latar belakang dulu enggak sih kenapa kita pengen membahas ini?
Oh, boleh, 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 boleh. Jadi ceritanya gini guys. Tadi gua sama Bang Isan ya di kantor lah, adalah di suatu tempat kita kayak tiba-tiba tuh terpikirkan isu yang lagi hangat sekarang yang nanti tanggal 25 Agustus ya. Ya, Itu bakal demo besar-besaran yang dimana banyak tagline yang menuliskan bubarkan DPR, bubarkan DPR. Nah cuman itu kita langsung pikir ini maksudnya dari bubarkan DPR ini tuh apa? Nah makanya kita sepakati dulu maksud dari tagline membubarkan DPR ini tuh apa? Apakah membubarkan orang-orangnya, orang-orang yang ada di dalamnya, SDM di legislatif atau di DPR-nya, atau membubarkan legislatifnya, kayak maksudnya lembaga legislatifnya? iya. Itu makanya harus kita sepakatin dulu sih sebenarnya. Tuh. Kayak apa yang dibubarkan. Nah cuman mungkin kalau asumsi gue ya, kalau misal yang dibubarkan, yang dimaksud yang di sini adalah membubarkan lembaga legislatifnya. Nah tadi pertanyaan lu apa? Oke. Perlu nggak? Penting nggak sih gitu? Penting gak sih dibubarkan gitu? Iya, enggak, maksudnya lebih ke perlu nggak kita ini diwakilin? Oh. Penting nggak sih ada DPR atau wakil oke. rakyat? Betul. Oke. Kenapa sampai tagline itu muncul gitu? Oke. Kalau Itu kan, iya. jadi- Kalau menurut gue sih, kalau menurut gue ya, sepemahaman gue harusnya sih emang ada gitu lembaga legislatif ini Perlu ya? perlu. Perlu. Soalnya misal aja ya kan, ibaratnya kita bernegara itu pasti ada legalitas gitu, ada hukum. Nah kalau misal seandainya nggak ada lembaga yang legal untuk mewakili masyarakat, nah siapa nanti yang akan mewakili kita untuk ya ibaratnya menggonggong kepada pemerintah gitu? Oh gitu. Ibaratnya kan begitu ya. Kalau misal kata ya, kalau kata Rocky Gerung kan DPR adalah anjing penggonggongnya masyarakat. Itu kata Rocky Gerung ya. Rocky Gerung ya yang ngomong Iya, ya. Rocky Bukan, Gerung. bukan Virus Faidila. Ya jadi kalau menurut gue ya penting, karena ya biar ada lembaga legalitas yang benar-benar mengawasi lembaga eksekutif ini, kayak misal presiden, para menteri gitu. Karena takutnya nanti seandainya kalau misal gak ada lembaga legislatif, ya bayangin aja nanti lembaga eksekutif itu akan menguat. Betul. Akan menguat. Terus ya ibaratnya siapa yang mengawasi? Nanti bisa berbuat semena-mena ya gitu, gimana? Betul. Kayak misalnya zaman tahun Pak Harto lah. Pak Harto Itu 98 tuh. Ya pokoknya 32 tahun itu lah. Itu dia. Itu kan, tapi ada nggak sih itu DPR dulu? Ada ya? Dulu itu jatuhnya kalau nggak salah nih ya masih pakai majelis MPR, semacam MPR gitulah. MPR. Belum masih awalan tuh belum terbentuk. Belum bentuk banget, kategori masih parlemen mungkin ya. Mungkin masih ya, parlementer ya. Parlementer. Ya, cuma nanti coba dikoreksi lah, takutnya salah gitu kan. Iya. Cuman ya itu masalahnya, kalau misal seandainya legislatif itu gak ada ya nanti bakal jadi seperti itu juga pada akhirnya. Ya itu yang kita takutkan. Nah, itu dari opini gue sih. Kalau dari lu sendiri gimana? Wakil rakyat DPR ya. Betul. Kalau misalkan dilihat secara geografis kan luas banget, Bro. Betul. Luas banget nih Indonesia kan. Luasnya tuh maksudnya gimana? Luas tuh dari Sabang sampai Merauke ada sekitar 17.000 pulau kalau nggak salah. Betul. 200 juta penduduk Iya. kalau nggak salah ya. Iya, Kalau nggak terakhir salah. yang kita tahu lah. Yang Iya. tahu itu karena kita nggak mau so tahu ya. Iya, betul. Jadi ya. Buat apa so tahu? Ya jadi untuk tadi balik lagi mengenai fungsi yang dimana legislasi atau DPR ini kan fungsinya mengawasi ya, mengawasi Betul. pemerintah. Dan kenapa sih dikatakan perwakilan rakyat? Ya tadi dari 200 juta itu ada beberapa orang yang mewakili daerahnya masing-masing. Betul. Supaya apa? Supaya lebih efektif dalam arti komunikasinya. Lu bisa bayangin gak sih dari 200 juta itu komen semuanya tuh tiap daerah pemerintah ini wah Iya ya. puyeng tuh. Aduh, puyeng. Puyeng. Betul. Puyeng. Puyeng banget. Puyeng banget coy. Oke. Makanya perlu yang dinamakan perwakilan rakyat atau yang mewakili suara-suaranya. Oke. Jadi kalau misalkan dikatakan perlu mah perlu Betul. perwakilan. Nah, yang jadi pertanyaan dari gue pribadi, Apa tuh? nah yang disuarakan ini nih, yang disuarakannya udah sesuai belum sih sama daerah yang diwakilinnya? Oke. Gitu. Iya. Ya kan? Betul. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Dia mewakilkan rakyat yang mana nih diwakilin? Itu dia. Rakyat yang mana nih? Apakah rakyat pejabat maksudnya? Nggak tahu dah. Itu pejabat dong, bukan rakyat dong. Oh iya ya. Itu Oh dong. iya iya. Mana sih? Iya, pleset dikit. Itu dia. Oke. Nah, itu dia yang perlu jadi pertanyaan besar di sana. Suara yang diutarakan atau yang diwakilkan itu rakyat yang mana sih? Oh iya Gitu. betul.
Itu tuh yang khawatirnya Apa tuh? ketika maksud rakyat menyampaikan A gitu kan, tapi si orang ini B, Si perwakilan ini. perwakilan ini B, kan itu Oke. bahaya itu. Itu yang dia. bahaya. Betul. Yang dimana seharusnya namanya wakil rakyat ketika si rakyatnya ngomong A gitu kan, Iya. dan diwakili ngomong A juga dong. Iya. Itu yang dia. mewakilkan ngomong A juga. Ngomong A juga. Masa dari sini A tiba-tiba B? Z. Lah, Mending B kalau Z. Dia gimana tukerannya tuh? Oh, itu dia makanya itu. Iya. Apakah itu dia yang disebut mewakilkan? Enggak Oh, tahu. iya. Aduh. Enggak tahu. Ilmu Kita- saya masih cetek. Oke. Itu yang perlu jadi pertanyaan. Oke. Yang perlu kita mungkin lebih bahas lihat lagi ya lebih Iya. dalam. Apakah ini benar-benar mewakili atau enggak? Betul. Cuman kalau misalkan tadi pertanyaannya perlu enggak sih? Hmm. Perlu. Karena tadi untuk efektif kan komunikasi. Menurut gua pribadi ya, menurut gua Iya. pribadi. Betul. Supaya tadi ya dari masing-masing daerah di seluruh Indonesia bisa tersampaikan aspirasinya. Begitu Betul. di satu lembaga yang dinamakan DPR. Jadi perlu guys, DPR itu sebenarnya perlu. Betul. Perlu. Jadi Perlu di banget. sini kita tidak menolak keadaannya DPR ya kan? betul sebenarnya perlu. Betul. Nah, sebenarnya cuman perlu. yang jadi pertanyaan gue pribadi tadi itu terkait suara yang disuarakan. itu dia. Siapa Itu. ya mewakili apa? Itu dia. Itu dia, makanya- Wakil di partai kah? Oh, yang nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak Aduh, tahu, kan? aduh. Ya, yang jelas kan dia butuh partai kan buat masuk. Maksudnya kan jadi mewakili partainya buat Oh, wakili iya. daerahnya. Betul. Itu. Positif tinggi banget sih lu, Bang. Sangat. Aduh, kok gua Perlu. kayaknya udah skeptis ini misalnya. Perlu. Oke. Itu, Ces. Jadi dari pertanyaan lu tadi apa? Yang pertanyaan mewakili siapa mereka muncullah yang sekarang yang tanggal 25 nanti. Iya enggak? Iya, betul bisa. Nah itu tiba-tiba muncul ya karena masyarakat juga mempertanyakan ini sebenarnya DPR ini mewakili apa gitu karena ya kemarin yang kita lihat apa ya kan mereka juga dapat tunjangan segala macam. Wah, gila tuh. Tunjangannya Wow. UMR kah? Aduh, per hari bro? Per hari untuk tunjangan kos ya. Kos kalau nggak salah itu 3 juta. 3 juta. 3 juta per hari. Gila, kos mana, Cok? 3 juta per hari. Aduh. Karena alasannya katanya apa nggak tuh? dapat rumah dinas. Karena Oke. udah nggak ada rumah dinas. Iya, Jadi dapat tunjangan untuk kos. Oke. Sebesar 3 juta. katanya. Nah, ini setahu gue kos untuk di daerah Jakarta Bekasi Ah. per bulan Ah, yang istilah cukup ada kasur, AC, TV itu mungkin sekitar 2 jutaan lah. sekitar 2 jutaan itu udah Sekitar bagus 2 banget jutaan. itu ya. Oh, udah elit banget, Udah bro. elit banget Oh, itu. ini lu shower dah tuh. Betul. Itu masa makanan dianterin dah Itu kayaknya. dia, itu shower kayaknya udah air panas itu ya. Panas, dingin, mau air manis kayaknya juga ada tuh. Es teh gitu, teh jus itu ya. Itu dia. Oke. Itu dia, setahu gue begitu ya. Nah, Tapi itu ini katanya 3 juta per bulan. Nah, itu Makanya. daerah mana maksudnya? Ya mungkin dari teman-teman di sini ada yang tahu kan. 3 Betul. juta tuh kayak gimana sih? betul. Ya biar nggak jadi salah persepsi. Iya. Biar nggak jadi salah persepsi. Siapa tahu mereka emang standarnya Iya. kan elit gitu ya. Betul, siapa tahu kita yang emang minim yang anak kosan gimana sih? Iya, Ya, kita cari kan- yang murah lah ya. Iya, kita mencari yang murah terus kan. Betul, yang Itu penting dia. fungsinya buat istirahat. Betul. Gitu. Cuman mereka 3 juta per hari lah. Lu berapa? 3.000 per hari. Kagak. Gua dulu ngokos itu di salah satu kota ternama di Indonesia itu cukup 500.000 paling murah. Paling mahal itu sekitar 900.000. 900.000 paling mahal itu. Paling mahal per bulan. Wow. Paling mahal spring bed, Oke. WC duduk, lemari, lega lah lumayan lah. 900.000 itu. Makanya gue sedikit shock Iya. nih. 3 juta per hari, bre. Itu Per hari loh, bukan per bulan. kayak wow, per hari. Itu dia. Soalnya kalau kita kan per bulan ya, itu tadi Iya. 900.000 kan. Ini per Iya. hari gimana ceritanya, Cok? Mungkin apartemen mungkin ya. Oh iya, mungkin. Nah, Ya hotel bintang 5. bisa jadi. Bisa jadi. Karena ada urgensi-urgensi tertentu. Iya, mungkin. kayak keselamatan, kenyamanan. Iya enggak? Enggak tahu dah. Enggak tahu dah. Soalnya gue belum pernah ngerasain. Oh, Gua belum iya. pernah ngerasain. Ini ngerasain ya, insya Allah ya. Amin. Amin. Budi. Semoga ya. Amin. Terus apa lagi ya? Tuh. Tadi kira-kira ya? Iya, jadi intinya tunjangan-tunjangan tersebut yang dirasa kurang masuk akal lah. Tuh. Kurang masuk akal yang jadi apa sih pertimbangannya gitu? Pertimbangannya apa sih yang bisa kok angkanya sampai tinggi banget tuh? Itu dia. Iya kan? Ibaratnya lah kalau misal dibandingin sama gaji guru honorer, aduh ya Allah. Jauh banget, miris. Aduh, sumpah gua nangis sih itu pas baca dia. itu. Gimana nangisnya? Gitu. Aduh ini ini bercandaan tongkrongan ya, sorry ya. Jadi ya itu apa ya, apalagi kan gue juga sebagai mahasiswa pendidikan ya. Jadi gue juga
wah ini gue khawatir sama masa depan gue juga. Guru ya, sebagai guru. Itu dia maksudnya lah, ibaratnya guru ini kan perjuangannya juga gede ya, walaupun Betul. mungkin kelihatannya perjuangannya tuh kayak apa sih kelihatannya kalau orang-orang yang buta gitu. Cuman itu tuh guru tuh kayaknya pasak atau apa sih, tiang paling utama nggak sih buat suatu negara gitu Ya, karena pionir. dalam konstitusi kita juga, dalam undang-undang dasar Alinea keempat itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu udah sebuah kewajiban negara nggak sih untuk kayak gitu, untuk mencerdaskan masyarakat. Nah, terus setahu gue ya, nanti mungkin dikoreksi kalau ada yang salah. Kalau nggak salah tuh dulu di Jepang setelah dibom atom sama Amerika dan Sekutu ya, bom Hiroshima dan Nagasaki. Itu kalau nggak salah Kaisar Hirohito itu langsung mengumpulkan para guru yang dia bilang tuh nanti kumpulkan para guru yang masih tersisa dan saya akan membangun Jepang ini dalam berapa puluh tahun gitu. Ya, Jadi kan ibaratnya guru itu sesuatu yang paling penting di dalam negara gitu. betul. Bayangin kalau misalnya gak ada guru, ya bodoh semua. Ya, itulah back to the topic ya. Itu Yang dia. dimana, dipandang sebelah mata tapi malah disepelekan buat anggarannya, malah dipakai buat yang lain lah. Itu dia. Jadi pertanyaan ada apa nih? Itu Kenapa dia. kok begitu? Makanya Sedikit miris sih, sedikit Miris banget sih. Itu dia, makanya timbul pertanyaan yang mewakili mana sih ya? Wakilin suara mana? Itu Sampai segitu dia. acuannya apa? mewakili diri sendiri. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya kita bukan Betul. bukan dewan, bukan ya. Oh iya kita masyarakat biasa ya. Itu dia. Yoi. Nah, sehingga kan ketika angka tersebut nggak masuk akal, tak masuk logika, Camas gila. tak masuk logika, yang dimana apa ya? Ya tadi masyarakat mempertanyakan, mungkin timbullah rasa ketidakpercayaan. Betul. Ketidakpercayaan. Jadi kayak kok DPR begini ya, seakan-akan hidup bermewah-mewah, sedangkan Betul. kita lihat aja waktu pada saat perayaan kemarin ada beberapa warga kita gitu ya, warga kita yang mungkin masih banyak membutuhkan uluran tangan. Susah ya. Itu dia. Sedih banget cok. Sedih sangat miris. Nah, kalau misalkan balik kita tarik lagi nih dari awal, kira-kira tagline itu ya, gua rasa nih ya, balik Betul. lagi menurut gua itu bentuk ketidakpercayaan pertama dari Udah masyarakat. skeptis lah Ya, masyarakat. ketidakpercayaan dan ketidakpuasan mungkin ya. Betul. Kalau dihitung baru setahun 2 tahun ya nggak sih? Tahun 2 tahun ini jalan. Kalau nggak salah tuh. Dari Kan 2024 Kan 2025. belum ada setahun kayaknya. Iya, kurang lebih lah ya. Iya. Jalan setahun lah ya. Jalan setahun lah. Udah keluarin ya, katakanlah kebijakan seperti itu, tunjangan ya. Itu Mungkin dia. banyak yang lihat kan di IG, Instagram, TikTok, Iya. pada joget-joget tuh. Oh iya, Kegirangan mereka tuh. Lagi apa? 17-an ya? Itu dia, gua nggak tahu deh tuh. Mungkin lagi apa merayakan aspirasi iya. yang berhasil diajukan. Betul. Mungkin pengen ya. nyatin badan. Betul, mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Emang. Karena kan kita nggak ada di lapangan. Oh iya, Jadi betul. kita hanya bisa beropini Iya, aja. betul. Gak bisa beropini Betul. liar lah. Tuh, Oke. positive thinking aja. Positive thinking. Betul. Tapi ya ada positive thinking dah. tapi emang nggak etis sih sebenarnya joget-joget sih. Gitu. Masalahnya ada yang diem, bro. Masalahnya nggak semuanya. Ada yang diem. Ada yang ternyata. diem ya? Ada beberapa dewan yang nggak ikut joget. Entah dia lagi punya masalah kah? Iya, atau lagi ngantuk ya? Mungkin. Atau heran-heran? Kita nggak tahu Mungkin. juga. Iya. Atau Iya. wah ini sebenarnya kurang gede nih. Kan nggak tahu juga kan. Iya. Kan kita nggak tahu itu dia. Nah, jadi timbullah ketidakpercayaan atau rasa tidak puas masyarakat dengan munculin tagline bubarkan ya. Bubarkan DPR. Nah, sebenarnya nggak perlu dibubarin, bro. Karena yang Oke. masalah ini bukan di lembaganya menurut gua. Oke, gimana tuh kalau menurut lo? Masalah ini bukan di lembaganya, tapi lebih ke personalnya. Kok orang-orangnya, SDM-nya? Orangnya. Oke. Coba gimana tuh? Gimana tuh? Orangnya. Jadi sebenarnya balik lagi kalau misalnya pertanyaan awal, perlu nggak ada lembaga DPR. perwakilan rakyat? Betul. Kan tadi kan kita sepakat ya perlu ya. Perlu, Kita sepakat. mewakili. Betul. Itu kalau misalnya kita bicara secara lembaga. Iya. Berarti secara nggak langsung kalau misalnya dibubarkan DPR, Betul. lembaganya nggak hilang dong. Iya. Nggak ada yang mewakili. Betul. Lah kita mau diwakili sama siapa? Itu dia.
Oke. Itu perlu kita jadi catatan dulu ya. Betul. Catatan pertama. Nah, Betul. yang kedua, kenapa gue bisa berasumsi orang-orangnya? Hmm. Kalau gue ngelihat dari sifat dasar manusia, yang Oke. dimana tidak pernah puas, bre. Betul. Tidak pernah puas. Betul banget. Lu katakanlah lu udah punya mobil mewah, motor sport ya kan, Iya. yang brong tuh. Iya. Gitu. Apa tuh berong-berong tuh? Iya. Itulah apa ya? CC gede. Oke, CC gede, iya. CC gede. Ya, ketika sifat dasar alami secara manusia lu muncul yang dimana tidak merasa puas, kayaknya kurang deh. Kayaknya kemarin teman baru beli brand baru, masa Betul. ya gua nggak Masa ganti-ganti. gua nggak beli juga? Iya, karena emang pada dasarnya nggak pernah puas tuh. Betul. Gitu. Jadi mungkin dirasari itu yang dimana ke bawah ketika beliau dikasih amanah. Oke. Itu jadi ya tadi ada mungkin kalau misalkan dari dirinya pribadi merasa tidak puas, ya berapapun itu yang dikasih ya nggak pernah cukup. Betul. Ya contohnya tunjangan beras Berapa itu ya? Itu gede banget. lumayan Gila. gede banget tuh. Itu mukbang apa ya? Mungkin Oke. mungkin kos juga gede yang tadi 50 juta Betul. per bulan dan yang Aduh. lain-lainnya. Gila gede Gila, banget, Cok. Aduh, Itu salah satu pembuktian bahwasanya yang buat itu lebih, kalau gua rasa ya dari lihat gua, sudut pandang gua lebih ke manusianya, personalnya. Makanya di sini kenapa sih ketika pemilu tuh banyak campaign yang tolak bansos, tolak bansos. tolak Iya. serangan fajar dan lain-lain. Iya, Nah, gitu. itu sebenarnya lebih ke kasih tahu nih, kita pemilihan sekali. Betul. Masalahnya untuk 5 tahun ke depan, bre. Itu Bukan dia. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan tuh lama. Lama banget. Gak cepet. Lama banget. Ini dari setahun berasa lama kan? Itu dia. Iya, lagi 5 tahun. Itu maksud gua. Nah, makanya di sini balik lagi ke personalnya ya. Gua yakin ketika emang personal itu baik, personal pribadinya baik, ketika ditawari dengan ya katakanlah harta, bergelimang harta, duit miliaran triliunan pun, kalau emang dasarnya dia baik, nggak bakalan tergiur. Betul. Kayak Karena- udah kuat lah Iya. dari ini dirinya, integritas dirinya. Jadi kayak lebih kayaknya cukup deh ya. Iya. Buat apa sih banyak-banyak? Betul. Ya jadi ya buat apa juga mubazir? Itu juga. Ya yang Itu penting dia. tujuan lu tercapai, kayak misalkan lu beli mobil yang nggak perlu mewah-mewah lah. Betul. Yang standar, yang penting bisa nyampe kantor. Iya. Atau misal ada yang idealis, gue emang pengen mewakili masyarakat. Idi, Itu dia. tidak menerima gaji. Idi, impossible. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu Aduh, ya. bahaya banget gue bang. Aman aja. Oke, aman aja. Iya, jadi gua rasa itu sih, balik lagi ke personalnya. Makanya di sini kalau gua pribadi balik lagi pertanyaan ya, yang perlu dibubarkan itu sebenarnya bukan lembaganya, Oke. tapi lebih ke personalnya dulu. SDM-nya ya, yang jadi benerin. benar-benar personalnya ini kalau perlu digodok lagi tuh. Betul. Contoh mungkin bisa sistem kayak awal-awal gubernur yang dilantik setelah pemilihan mau dilantik, yang dikumpulin sama Pak Presiden Oke. di daerah mana tuh, daerah Jawa, buat pendidikan kan. Iya. Nah mungkin bisa juga tuh buat anggota dewan ada pendidikannya dulu. Oke. Mungkin ya salah ada pendidikannya. satu saran yang dimana kita nggak bisa ngekritik terus, bre. Kita harus ada saran-saran yang muncul. Itu Iya. namanya berkritik secara Gue nggak sepakat sih kali itu. Oke. Dan Tapi pokoknya saran itu bonus lah intinya. Betul, ini Betul. opini gue, sehingga istilahnya SDM-nya dulu nih. SDM Walaupun dulu. katanya berpendidikan, Iya. ya kan, kuliah sampai master luar negeri lah. Wah, itu dia. Tapi ketika pribadinya mungkin kalau di agama kita mungkin mengenal istilah ruhiyah ya. Apa tuh? Ruhiyah. Jadi secara jiwanya. Oke, secara jiwa. Oke, secara ilmu, secara keilmuan, pemikiran, dia pinter. Oke. Tapi tadi balik lagi, ketika personal lu itu merasa kurang, itu berarti kan lebih ke hawa nafsu. Betul. Lebih hawa nafsu. Hawa nafsu gak kekontrol. Betul. Ya, kalau misalnya di Islam itu namanya ruhiyah kalau nggak salah ya. Oke. Kalau nggak salah. Iya. Gitu. Nanti dikoreksi aja lah kalau misalnya ini. Tuh, jadi lebih Iya. ke ruhiyahnya dulu nih, diolah. Itu ya. Udah cukup puas nggak sih? Cukup Oke. merasa cukup nggak sih? Apa kurang aja nih? Gitu Ah. sih. Itu kalau menurut pendapat gua. Makanya tadi ya kita seleksi. Dan ada seleksi nggak asal nyoblos, nggak asal nerima. Oke.
kita pilih mana yang kita menurut kita terbaik dari secara pribadinya. Betul. Nah mungkin itu bisa yang dirasa bisa mewakili, Oke. bukan berdasarkan serangan Fajar, Serangan coblos Fajar. A, B, C. Betul. Nah, itu dia repot masalahnya. Itu dia. Gampang disogok ya. Itu dia, itu menurut gua. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Perlu Kalau- dibubarkan itu perlu nggak? Kalau dibubarkan, Iya. aduh. Cuman itu tadi yang seperti yang pertama tadi gue bilang, konteksnya itu apa? Apakah membubarkan DPR-nya, lembaga legislatifnya, atau SDM yang ada di dalamnya? Cuman kalau misal seandainya yang dimaksud adalah membubarkan lembaga legislatif, ya gue sepakat sama lu. Gue nggak setuju kalau dibubarin. Sepakat ikut-ikut nggak kreatif lu. Ikut-ikut nih. Apa ya? Apa ya? Ini mungkin ini gue juga mau sharing ya. Kayak maksudnya ini kita sharing dulu bentar ya. Oke, boleh. Kayak maksudnya kita harus membedakan mana berpikir kritis atau hanya ingin terlihat kritis. Oke. Kalau misal kan banyak ya orang kalau misal berbeda atau oposisi itu pasti dibilang kritis gitu. Iya. Menurut gua bukan gitu definisinya. Yang bener yang gimana tuh? Tapi definisi kritis itu ya ketika lu bisa menemukan titik di mana yang di mana sebenarnya tidak terpikirkan oleh banyak orang. Kayak maksudnya Betul. juga apakah logis atau tidak. Iya. Ya, kalau tidak logis baru kita kritik. Cuman kalau logis ya kita ambil. Nah Betul. makanya gue di sini tidak kontra dengan Bang Isan karena gue setuju. Ya, tadi setujunya itu ya karena apa ya? Lu ada alasan sendiri lah ya, nggak asal ikut-ikutan nih. Iya, Ah. ada alasan sendiri. Tapi ya, sebagian besar sama kayak lu gitu. Iya. Kayak ibaratnya ya. Nggak kreatif lu nih, ikut-ikut baik. Aduh, ini kayaknya emang pikiran kita Oh, iya. udah ada Bluetooth-nya kali ya. Bluetooth. Itu dia. Udah terkonek ini. Bisa jadi. Oke, Lo, jadi lanjut. jadi ya kalau misal seandainya ya tadi lembaga eksekutif atau presiden dan para menterinya itu tidak diawasi dengan lembaga legislatif, ya otomatis nanti siapa yang mengawasi mereka? Betul. Nanti yang ada seperti zaman Soeharto ibaratnya gitu. Iya. Tidak ada yang mengawasi, berbuat seenaknya. Terus juga ya pokoknya baik nah ada mobil polisi. Lihat mobil polisi bukan itu. Oh bukan ya? Aja. Gue ngeri sumpah. Oh bukan, strobo doang ya. Strobo doang. Knalpot sipil. Knalpot sipil apa? Plat sipil. Polisi cok. TNI ya. Ya udah cuek. Soalnya kita di pinggir jalan. Oke. Terus juga misal kita menggunakan analogi di Indonesia ini ya, polisi kan dinilainya ya, ini bukan kata gua, tapi dinilainya banyak masyarakat yang bilang buruk. Katanya. Katanya. Banyak yang bilang buruk di komentar lah gitu kan pada kayak memburuk polisi itu buruk banget lah gitu. Betul. Kayak ibaratnya mereka Mereka kan belum tentu lah ya. ya kan belum tentu ya. Belum tentu. Cari aman aja sih. Enggak, tapi emang kita nggak bisa pukul sama rata kalau misalkan Betul. semua baik. Pasti ada lah Betul. beberapa yang gue yakin ada beberapa yang masih positif. Masih positif, masih Masih baik ya. positif. Kayak misal polisi tidur, patung polisi sama hugeng. Gue nggak nyebut merek ya. Gue nggak nyebut merek. Itu kata-kata yang di meme itu, bukan kata-kata dari gua. Oke. Iya. Nah, jadi kalau misal seandainya misal kayak polisi dicap buruk, apakah yang kita bubarkan itu lembaga kepolisiannya? Kan nggak mungkin. Iya nggak? Nah, kalau misal dibubarkan lembaga kepolisiannya, nanti ya siapa yang menjaga kita dari para penjahat? Ketertiban. Nah, Ya jaga ketertiban. itu dia makanya siapa yang menjaga ketertiban di dalam negara ini, di internal negara ini? Ya itu dia makanya kayaknya nggak make sense gitu kalau Iya. misal yang lembaga yang dibubarin. Betul. Jadi ya menurut gua kayaknya emang SDM di dalamnya, hukumannya yang harus dibenerin gitu, bukan lembaganya yang dibubarin. Iya, betul. Iya, betul. Tapi berarti secara langsung lu sepakat lah kayaknya perlu diolah lagi nih SDM-nya. Betul. Betul. Entah itu ada komisi baru yang dimana khusus penanganan SDM sini. Iya, iya. Mungkin. Iya. Tapi bukannya tapi ada nggak sih yang mengawasi DPR lembaga yang itu? ada Apa tuh? seharusnya. Setahu gue ya, koreksi kalau misalkan salah. Oke. Itu tugasnya dari mahkamah. Gue Mahkamah Konstitusi ya? kurang paham antara Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Jadi Oke. sebenarnya trias politika ini atau 3 pilar ini itu sebenarnya saling mengawasi, Betul. yang dimana Tidak ada yang terlalu tinggi lah ya. nggak ada, jadi saling mengawasi aja. Oke. Gitu, Saling mengawasi, mereka setara. Betul. Yang mengawasi masyarakat itu sendiri. Iya, balik lagi. Betul. Suara tertinggi ada di tangan Rakyat. Soalnya gue pernah dengar ada perkataan
suara rakyat adalah tangan Tuhan. Itu. Adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Gila itu. Dalam banget ya. Iya itu demokrasi banget sih itu. Itu Kata dia. siapa itu? Gue juga lupa. Betul. Jadi ya intinya saling mengawasi lah. Betul. Sebenarnya DPR pun ya diawasi oleh siapa? Bisa dari mahkamah atau dari kita sendiri nih sebagai Iya. mahasiswa. Masyarakat Indonesia lah Masyarakat, gitu. Cuman mahasiswa juga sebagai pilar utama lah ibaratnya Iya, gitu. belajar kan waktu di kampus-kampus ada tuh. Apa tuh? Belajar tiras mereka dari BEM, Oke. DPM juga gitu Nah, kan. cuman tadi apa tuh yang sekiranya ini gue nanya aja ya kayak maksudnya kenapa mahasiswa gitu yang lebih ditekankan gitu apa gitu kayak maksudnya mahasiswa itu sebagai apa? Apakah ada tagline yang memang untuk masyarakat gitu apa? Kalau opini gue pribadi ya. Oke. Opini gue pribadi. Kenapa sih harus mahasiswa? Kenapa sih yang demo ini mahasiswa terus? Oke. Emang masyarakat yang lain kemana? Oke. Gitu. Kalau dari gue pribadi, pertama dari segi status. Gimana tuh maksudnya? Status maksud di sini tuh lebih ke ini statusnya pelajar. Oke. Tapi tingkat tertinggi. Namanya juga mahasiswa. Berarti tingkat tertinggi dari siswa. Oke. Yang secara nggak langsung dari segi keilmuannya, Oke. daya berpikir, kritisnya itu sudah ya bisa dibilang Matang bukan lah. main-main lah. Iya, udah matang lah. Iya, bukan asal-asalan lah. Betul. Itu. Dan ya nggak sebagian masyarakat mungkin ya, nggak sebagian masyarakat yang ada gitu kan mempunyai kesempatan yang sama dirasakan oleh mahasiswa. Oke. Makanya mungkin dari sana yang lebih sadar, yang lebih merasa kurang dan mungkin daya berpikir kritisnya lumayan tinggi itu dari mahasiswa. Oke. Jadi mahasiswa ngerasa kok begini ya, kok begitu ya. Kayaknya ada yang nggak beres nih ya. Gitu. Kenapa gitu kan? Oke. Kenapa? Mungkin masyarakat sebagian ada juga merasa gitu. Cuman mereka bingung harus seperti apa. Betul. Mungkin ya. Mungkin Gua harus bingung. gimana sih? Ini sebenarnya kebijakan kurang nih. Tapi gua harus gimana ya? Gitu. Iya, kayak maksudnya ini dimulai dari mana dulu gitu ya? Nah, Oke. mungkin ada dari teman-teman mahasiswa itu yang perlu ada kajian-kajian khusus lah secara ilmiah mungkin ya. Oke. Yang entah itu secara hukumnya, secara undang-undangnya seperti apa, perdatanya gimana, gitu kan. Saling mengisi lah dengan ini masing-masing. Maka dari sana yang bergerak tuh mahasiswa, walaupun tidak menutup kemungkinan dari seperti kaum buruh juga bisa. Betul. Kaum buruh, Betul. kan ada lagunya tuh, buruh Tani mahasiswa rakyat miskin kota. itu Iya sih, betul. itu sebagai apa ya, bisa dibilang ujung tombak lah. Oke. Yang berani mengungkapkan keresahannya. Oke. Ya secara nggak langsung mungkin mewakili beberapa masyarakat mungkin ya. Betul. Itu. Sama ini juga ya, ingat gak lu Tridharma kampus? Ya. Apa aja tuh? Tridharma Gue lupa perguruan lagi. tinggi. Ya apa aja tuh? Ya seingat lu. Satu berbahasa, satu bahasa Indonesia. enggak Apa? Oh bukan. itu mah Sumpah Pemuda ya. Enggak semua. Gua lupa nama. Ini enggak sih, pokoknya pengabdian masyarakat gitu-gitu kan? Oh iya, pendidikan, pelatihan dan pengabdian. Iya, itu tuh makanya Kalau ya. nggak salah ya. Mengapa mahasiswa jadi tombak utama lah buat masyarakat gitu kan? Oke. Terus tadi balik ke topik. Itu juga gue ini bang, apa ya? Tadi kan gue sempat ngobrol sama cutting gue ya di kampus gitu. Yang kebetulan gue percayalah dia orangnya rada ya terbuka lah pikirannya gitu untuk kayak gini-gini gitu. Makanya gue suka. Iya, ini terbuka di otaknya ini. Gak usah terbuka gitu, open minded gitu. Nah, kayak gue awal kenal dia juga langsung bahas kaum kiri tuh. Berarti dia gini mulu. Ya kiri. Kidal. Oh iya kidal. Kalau kanan dari lain apa kadal? Kadal. Ya Kidal, jadi kidal. kata dia tuh apa ya? Kan kalau tadi kan kita bilang yang harus kita benahin atau mungkin kita bubarin gitu. Itu SDM-nya ya. Nah, cuman kalau dia itu lebih mempertanyakan aja sih kayak apakah itu efektif gitu untuk ibaratnya nanti misal dibubarin yang semuanya tuh orang-orang DPR-nya, terus nanti dipilih lagi sama masyarakat, sedangkan masyarakatnya sendiri belum teredukasi. Oke. Kan ibaratnya gini, Sama aja bohong ya. Ibaratnya sama aja bohong kayak Betul. yang kemarin milih-milih mereka ya masyarakat sendiri kan. Nah, ini gue pengen nanya pendapat lo nih. Nah, bagaimana gitu caranya agar masyarakat ini sadar gitu, cara memilih pemimpin yang benar gitu. Iya. Kalau terkait itu sebenarnya satu sih ya.
setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Oke, betul. Kita nggak bisa menyamaratakan pendapat gua harus sama. Betul. Pendapat lu harus sama kayak pendapat gua. Oke. Gitu. Yang dimana mungkin mereka punya penilaian masing-masing. Oke. Jadi kayak menurut gua baik belum tentu menurut lu baik. Oke, betul. Nah, ya kan, itu satu. Nah, yang kedua terkait edukasi ini, sebenarnya di era digital sudah banyak sih maksudnya. Oh. Dalam arti yang bisa kita pelajari ya dari segi hukumnya, kebijakan atau bahkan undang-undang pun kalau nggak salah sudah bisa apa ya? Diakses. Ya, diakses. Oke. Diakses. Sebenarnya tinggal bacalah aja. Ikro aja. Ikro bismi rabbikal ladzi. Ikro. Oke. Itu sebenarnya bisa secara mandiri atau ya tadi dengan adanya fungsi guru atau dosen. Tinggal balik lagi kemauan. Dan mengenai hasil akhir yaitu terkait pribadinya masing-masing seperti apa, lebih kemana sih gitu. Cuman kalau misalkan balik lagi terkait ngomongin persona, tadi lu bilang apa sia-sia kalau misalkan dipilih lagi. Kalau gue pribadi lebih apa ya, kan sebenarnya iya tadi maksudnya lu bilang gitu kan perlu kalau misalkan apa namanya dipilih lagi efektif nggak sih gitu, jadi kayak sama aja ngulangin kesalahan gitu. Nah kalau gue pribadi lebih ke ini sih yang ngelola si SDM ini ya, menurut gue yang mengelola SDM ini kan, jadi SDM ini berangkat kenapa bisa duduk di sana. Kan ada yang namanya kendaraan. Kendaraannya kan istilahnya partai lah ya. Partai. Nah, gua rasa di sini yang punya peran penting sebenarnya dari partai masing-masing, Bre. Oke, gimana tuh? Menarik nih. Partai masing-masing. Sekarang gini, kita tidak bisa pukul rata pendidikan di seluruh Indonesia. Kalau lu nuntut seluruh masyarakat yang ada harus cerdas memilih, otomatis pendidikan yang diterima di masyarakat Jakarta sama katakanlah di daerah timur sana, apakah sama rata? Enggak. Tidak sama rata untuk Enggak kan? Itu dia. Jadi kalau lihat dari sudut pandangnya masyarakat sendiri harus cerdas, itu menurut gue kurang efektif. Karena sekarang ya belum rata pendidikan. Itu poinnya. Jadi lu nggak bisa nuntut masyarakat harus cerdas memilih. Ya, sedangkan mereka tidak tahu mau dari mana. Iya, tidak difasilitasi bahkan. Nah itu. Jadi menurut gue yang paling penting sekarang itu yang ngelola SDM yang mau wakilin. Jadi si katakanlah ibaratkan gini, Bre. Ada sebuah agensi yang menawarkan pekerjanya untuk melakukan satu pekerjaan. Katakanlah itu ya tadi untuk naik ke panggung perwakilan atau lembaga itu. Nah, otomatis ya agensi ini dia harus ngebentuk dong anggotanya itu seperti apa supaya katakanlah nggak malu-maluin lah di panggung. Nah, begitu juga menurut gue ya dengan ketika orang itu dicalonkan secara nggak langsung seharusnya yang namanya kendaraan ini atau partai-partai ini memastikan nih terkait kualitas, kredibilitas, bukan dilihat dari sekedar tenarnya, bukan dilihat dari sekedar latar pendidikannya, tadi harus dilihat secara pribadinya, yang dimana tadi hawa nafsunya tinggi nggak sih, walaupun dalam namanya kompetisi itu optimis menang perlu, tapi balik lagi tujuan yang mau dicapai kita di sini kan untuk mewakili. Jadi menurut gua kayaknya tenar aja nggak cukup. Nah itu mungkin yang perlu PR ya. Gua rasa karena gue juga kurang tahu nih di sistem di partai politik kayak gimana kaderannya. Yang gue lihat lembaga yang seharusnya bisa memfasilitasi di sana. Jadi orang-orang yang akan mewakili nanti atau yang akan dipilih nanti itu yang benar-benar the best lah katakanlah. Harus yang paling bagus lah. Betul, nggak asal mau, nggak asal tenar gitu kan. Ya nggak memungkinkan juga kan sekarang banyak dari artis-artis yang lari ya kan legislatif kan, karena dia tenar nih, bisa nih menang suara nih karena masyarakat cuma sekedar kenal dia, tau lah itu. Nah ketika SDM ini udah diolah, PR selanjutnya yaitu gimana caranya supaya masyarakat tahu bahwasanya dia itu orang yang terbaik loh buat wakilin lu gitu di daerah lu. Itu PR kedua, supaya tadi enggak kalah sama
terkenal, hanya sekedar terkenal. Iya. Jadi terkadang orang punya kredibilitas tinggi kurang exposure mungkin ya dibanding sama teman-teman artis mungkin yang sudah terjun jauh sebelumnya gitu kan. Belum tentu kredibilitasnya mungkin menurut kendaraan asalnya dia kompeten nih gitu. Cuman kan kalau kita lihat secara masyarakat awam, orang yang tahunya syuting kerja tiba-tiba ngurusin negara gini kayak jomplang banget. Kayak ibaratnya emang segampang itu kan? Iya, jomplang banget gitu. Kalau dari secara awam ya, ya katakanlah gue masyarakat awam memikirnya gitu. Nah, istilahnya di sana perlu lah ketika udah diolah, digodlok, SDM-nya dikenalkan. Entah itu caranya mungkin bikin karya-karya kecil yang bisa dikenalkan ke masyarakat, entah apapun itulah intinya. Sehingga mungkin itu lebih efektif. Jadi satu sisi SDM-nya sudah diolah dan istilahnya sudah dikenalkan. Ya contoh pribadi kenapa harus dikenalkan ya? Gue pribadi ketika disuruh milih, gue nggak tahu nih orang siapa sih, namanya nama asing cok. Oh iya. Asing. Di DPR ya? Iya, ini namanya asing. Jadi kan DPR pusat, provinsi, kabupaten aja kita nggak kenal. Oke, iya lagi. Siapa gitu kan? Siapa itu, cowok? Iya, lu cuma kenal partai A, B, C. Cuman kan lu nggak tahu orang-orangnya siapa ini. Gitu. Kemarin DPD lo. Iya. Salah satu Komeng paling. Itu dia. Komeng menang karena dia artis kan. Tadi gue bilang sama fotonya triknya itu makanya perlu dikenalkan supaya mungkin perlu apa ya? Entah itu dari branding pribadinya, entah itu dari bantuan branding dari si kendaraan ini gitu kan. Itu sih menurut gue cara yang paling efektif supaya meminimalisir yang tadi supaya tidak sia-sia kalau misalnya dipilih. Karena kalau misalnya hanya mengandalkan masyarakat, gua rasa lu nggak bisa nuntut banyak kalau lu belum ngasih kayak gini. Lu nggak bisa nuntut kewajiban kalau haknya belum dikasih. Oke. Jadi secara nggak langsung lu harus kasih salah ya, kalau nggak salah kewajiban dulu baru hak atau apa ya, gue lupa ya. Intinya di sana harus berbarengan tuh. Ketika lu nuntut A, paling nggak kan harus ada penumpangnya B. Ya secara nggak langsung kayak lu nuntut masyarakat suruh cerdas, berarti secara nggak langsung pendidikannya harus tercapai nih. Ya gimana mau cerdas kalau nggak dikasih pendidikan coba? Iya. Gimana? Itu yang bingung kan? Itu makanya lu nggak bisa, buat gua nggak bisa nuntut masyarakat harus punya cerdas nih gimana ini, nggak bisa bro. Sedangkan fasilitasnya tidak ada. Itu dia ya. Fasilitasan dulu ya kan? Itu dia. Itu pun belum lagi daerah pedalaman kan banyak juga suku-suku. Mungkin ya kita nggak tahu lah ya, intinya belum terlalu merata. Itu sih menurut gue cara salah satu paling efektif supaya meminimalisir gitu. Dan tentunya kita juga harus lihat background dari si kendaraan ini, dia Sinar Jaya bagus nggak nih buat ke Jogja gitu kan, atau mau pakai Prima Jasa carry mobil losbak itu yang harus dicari tahu juga nih, mesinnya kayak gimana, keamanan bannya dan lain-lain istilahnya gitu ya. Itu nah ya, jadi kurang lebih begitu ya. Kalau misalkan bisa kita tarik garis benang merahnya ya, oke ya kan. Garis benang merah ketika dikatakan perlu nggak, penting nggak gitu kan, apakah emang si DPR ini perlu dibubarkan gitu. Oke. Sebenarnya yang bisa disimpulkan yang salah ini bukan lembaga. Satu. Yang salah ini bukan lembaga, tapi personal masing-masing. Nah, dan personal masing-masing ini nggak pure salah juga. Karena apa? Satu, tadi sini ada kelibatan masyarakat, dan dua ada keterlibatan dengan si kendaraannya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa langsung ngejudge, wah ini bikin aturan nggak bener nih, wah ini kerjanya nggak bener, bubarkan, nggak bisa sebenarnya. Gua karena tadi emang beberapa banyak faktor yang pertimbangkan. Mulai dari personalnya, SDM si orang-orang ini, terus yang kedua tadi si kendaraannya atau partai politiknya, ya kan. Terus yang ketiga ya tadi terkait si masyarakatnya dikenalkan, gitu kan. Itu jadi ya kurang lebih sebenarnya yang jadi PR saat ini ya lebih ke personal intinya. Personal. Yang paling penting ya, itu ya. Jadi bener kan
personalnya dan lebih ke Oke. pendidikannya sih. Iya betul. Itu. Jadi jangan bubarkan dulu DPR-nya karena satu kita penting gitu kan. Perlu Iya. lah. Perlu. Kayaknya sih itu apa ya? Kenapa kebanyakan masyarakat ingin membubarkan DPR? Kayak pengen kayak Gus Dur kali ya. Mungkin. Iya, Presiden Bisa Gus Dur kan dulu jadi, juga dia pengen bubarin DPR kan. Mungkin karena Cuman- emang dirasa nggak perlu. Iya. Tapi kan balik lagi fakta Iya. atau logiknya kan kita nggak bisa membubarin gitu aja. Maksudnya Langsung ngambil itu ya. iya, balik lagi tadi fungsi DPR mewakili gitu. Betul. Tadi sekian banyak ratusan, kalau misalkan nggak ada wakilnya gimana, Cok? Itu dia. Ya, balik lagi personal. Makanya. Makanya kalau misal dibubarin, aduh, kayaknya bukan langkah yang tepat apa ya. Itu kalau opini kita sih gitu. Kayak kalau misal Iya, teman-teman betul. punya opini lain ya silakan. Boleh. Boleh. Kita Nanti diskusi aja kita. Diskusi via online Kak. Boleh, Gaskan, boleh. ya. Komen. Oke. Itu. Oke. Ya intinya jangan terlalu terbawa emosi Iya. dengan Iya betul. sosmed. Kedepankanlah rasional dulu. Tuh, tapi harus ditelah lagi tuh, jangan ditelan mentah-mentah. Wah, bubarkan. Oh iya nggak benar, oh, jangan. Langsung jangan. bubarkan, aduh. Betul. Kayaknya- Ini kita disclaimer, kita gak disetir manapun ya, ini emang Iya. Soalnya pure. kita lagi di workshop, nggak lagi Iya, nyetir. nggak lagi nyetir. Ini karena emang pure dari pemikiran kita aja. Kayaknya Opini pribadi. ada yang perlu apa ya, kita kasih space lah buat berpikir sejenak gitu. Betul. Jangan langsung wah langsung bubar. Aduh. Jangan dong, jangan apa ya bahasanya? Sumbu pendek ya. Iya betul. Jangan sumbu pendek, Apa tuh? dikit-dikit Sumbu pendek? marah, dikit-dikit Oke. marah. Jadi gampang marahnya, gampang Kebakar langsung dipancingnya. meledak gitu. Nah, Aduh. itu dia. Bubarkan DPR, wah bubarin aja. Iya. Lalu nanti nyampein aspirasi lewat gimana? Itu dia. Itu. Maksudnya tadi yang kata lu kan, Iya. kalau misal dibubarin loh, masa ya semua masyarakat ibaratnya ngomong lah, gimana cara ngederin ya Cok? Iya. Gimana caranya? Masa iya presiden harus dengerin semuanya? Iya, jadi kan butuh perwakilan ya. Oke, otonominya. Itu dia. Iya, Cok. Itu dia. Ya kurang lebih begitulah ya. Oke, Ya intinya jangan bubarkan lembaganya, tapi benarkan personalnya. Itu dia. itu dia. Itu Apa dia. tadi? Jangan bubarkan lembaganya, tapi Oke. perbaiki personalnya. Oke, betul. Itu dia. Let's go. Terus apa lagi? Kayaknya cukup ngejawab lah ya. Iya, cukup ngejawab lah ya. Tanggapan kita. Oke, tadi itu udah kesimpulan lah ya. Iya, kurang lebih begitu kesimpulan Iya, yang kurang- bisa gue simpulin sih. Tapi kalau menurut dari sudut pandang lu gimana? Apakah sepakat atau seperti itu? Apa lu ada opini lain kah? Sepakat sih, nggak ada opini lain. Sepakat. Ada cukup adil ya. Iya. Ah, Udahlah, intinya ya teman-teman, tadi seperti yang kita bilang ya, kita pelan-pelan dulu. Emang kita skeptis lah terhadap pemerintah karena ya akhir-akhir ini pemerintah ya emang wadidau gitu. Emang wadidau, cuman ya tetap kerasionalitasan harus kita jaga, jangan mengedepankan emosi karena kalau misal mengedepankan emosi kayak itu kurang baik juga. Jadi coba dipikirkan lagi cara yang terbaik karena ya ini buat kita juga, dari kita untuk kita. Kalau misal kita udah berbuat yang salah nantinya ya nanti buat kita juga salah ke depannya. itu dia. Iya. Ya mungkin perbincangan kita juga udah lumayan lama tuh, Iya. berapa hampir sejam kali ya. Betul, ini kita udah berapa hari sih nggak tidur ini? Ini mata Iya. udah, aduh. Alah, kantong mata punya kantong mata. Iya, kantong mata udah pakai kantong mata ini. Ini kantongnya kagak ada uang aja. Ya udahlah. Ini walaupun kita udah ngopi kan, tetap aja ngantuk Cok. nggak berasa, Cok. Iya, Cok, nggak berasa. Itulah asik yang ngobrol ya kan. Iya udah kasihkan ngobrol. Oke, thank you Bang. Thank you. Oke. Ya seru banget ini. Nanti mungkin kedepannya kita bakal ada diskusi-diskusi lagi. Atau nanti kalau misal sekiranya teman ada opini terus pengen diskusi ya, nanti kita fasilitasi ya. Betul, kita nanti Oke. bisa jadi bahan Via diskusi Zoom selanjutnya. atau via Google Meet boleh. Nanti Kita kita rekam. Habis itu kita ya langsung post Oke. di YouTube. Di YouTube kita, habis itu nanti juga ada TikTok kita, nanti kita cantumin lah di sini. Boleh, sama boleh, Instagram kita. Udah, pokoknya boleh. semua sosial media kita Boleh. cantumin lah. Boleh. Oke. Ya, semoga bermanfaat lah ya. Semoga bermanfaat. Nggak cuma Obrolan apa sia-sia. namanya? Bincang-bincang. 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 Iya, jadi balik lagi kita di sini cuma orang yang ingin beropini karena semua orang bebas menyampaikan pendapat. Betul. Hak kita mau menyampaikan pendapat. Betul. Jadi silakan kalau ada yang ingin mensanggah, silakan di kolom Nggak apa-apa, komentar. nggak masalah. Ya, terima kasih teman-teman. Dah mungkin itu aja. Thank you. Oke, dadah. Oke.